Hello students, welcome again to my channel DNA.12Education. Students, today we are going to discuss a new topic in mathematics. The topic is suku banyak atau yang disebut dengan polinomial. This video is presented by DNA.12Education. Oke students, seri Matematika SMA, suku banyak atau polinomial bagian pertama oleh DNA.12Education. Apa itu polinomial atau yang disebut dengan suku banyak? Perhatikan bentuk aljabar berikut ya. Kita coba mereview tentang bentuk aljabar. C ditambah D kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 2 kali C kali D ditambah D kuadrat. Atau nama lain dari C tambah D kuadrat adalah C kuadrat ditambah 2CD ditambah D kuadrat. Misalkan ada contoh, misalkan ya, dalam kurung 2X ditambah 3Y tutup kurung kuadrat, maka nama lain dari bentuk aljabar ini adalah 2x kuadrat ditambah 2 dikali 2x dikali 3y ditambah 3y kuadrat, atau disebut 4x kuadrat ditambah 12xy ditambah 9y kuadrat. Ini jelas bahwa A ditambah B dalam kurung kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB dan ditambah B kuadrat. Jelas ya? Dalam matematika, polinomial atau suku banyak adalah pernyataan matematika yang melibatkan jumlahan perkalian pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien. Sebuah polinomial bisa memiliki satu variabel. Variabel itu apa? Nilai yang dapat berubah seperti X, Y, Z, dan sebagainya dalam sebuah persamaan. Boleh memiliki lebih dari satu variabel. Yang kedua, koefisien. Apa itu koefisien? Konstanta yang mendampingi variabel. Yang ketiga, konstanta. Apa itu konstanta? Nilai tetap dan tidak berubah. Dan yang keempat adalah eksponen atau pangkat, yang merupakan pangkat dari variabel, bisa juga disebut sebagai derajat sebuah polinomial. Ya, nanti akan saya berikan contoh untuk membedakan variabel, koefisien, konstanta, dan eksponen atau pangkat. Yuk kita lanjutkan. Syarat polinomial atau syarat suku banyak. Syarat polinomial adalah sebagai berikut. 1. Variabel tidak boleh memiliki pangkat pecahan atau negatif. Yang kedua, variabel tidak boleh masuk dalam suatu persamaan trigonometri. Jelas sampai sini? Kita lihat contoh. 4x pangkat 4 min 6x pangkat 3 ditambah 12x ditambah 9. Informasi apa yang kita dapatkan dari sini? Yang pertama adalah variabelnya adalah X. Yang pertama, variabelnya adalah X. Nah, dari mana? Karena mengandung X. Variabelnya adalah X. Sudah sampai sini? Variabelnya adalah X. Variabel adalah X.
Informasi lain apalagi selain variabelnya adalah X? Yang lainnya adalah koefisiennya. Di sini ada beberapa koefisien, ya. Di sini saya akan jelaskan, ya. Yang pertama adalah koefisien dari X pangkat 4 adalah 4. Yang ini ya. Kemudian koefisien dari X pangkat 3 adalah minus 6. Yang ini, perhatikan, min 6-nya ikut disebut, bukan 6 tapi min 6 ya. Kemudian koefisien dari X adalah 12. Yang ini. Jelas sampai sini? Jelas? Informasi lain apa lagi? Ya, kita masih dapat informasi yang lain. Yaitu yang mana? Konstanta. Ya, ini dia. Konstanta dari polinomial ini adalah 9. 9 adalah konstanta. Apalagi? Betul. Pangkat tertinggi dari polinomial ini adalah pangkat 4 atau disebut order tertinggi dari polinomial ini adalah order tingkat 4. Yang mana? Yang ini. Ini namanya order pangkat 4. Jelas sampai sini? Jelas? Oke, itulah bagaimana cara mendapatkan informasi dari suatu suku banyak, ya. Variabelnya, koefisiennya, konstantanya, dan order tertingginya. Jelas sampai sini? Yuk kita lanjutkan. Menyelesaikan polinomial atau suku banyak. Polinomial atau suku banyak dapat diselesaikan dengan cara yang pertama adalah pembagian biasa, ya, pembagian biasa yang seperti kita pelajari di SD itu bisa digunakan. Yang kedua adalah dengan cara Horner. Ya, nanti kita akan jelaskan cara Horner ini tersendiri ya. 3 hal yang selalu ditemukan dalam penyelesaian polinomial adalah 1. Pembagi atau disebut dengan divisor. Yang kedua adalah hasil bagi atau disebut dengan quotient. Dan yang ketiga adalah sisa pembagian atau disebut dengan remainder. Misalkan saya punya pembagian seperti ini. 8 dibagi 3. Ya. Artinya 8 dibagi 3. Secara biasa, ya dengan cara pembagian biasa, maka di atas pasti kita tuliskan adalah 2. Lalu kita kalikan ke sini, betul? Dapatnya sini 6. Lalu sisanya 2. Dan seterusnya ini sudah tidak bisa diselesaikan untuk mendapatkan hasil bagi
secara bulat. Maka kita bisa simpulkan yang ini, dua ini disebut dengan hasil bagi, ya, atau quotient. Maka 3 di sini, oke, 3 di sini sebagai divisor atau pembagi. Sedangkan 2 di sini bertindak sebagai sisa pembagian atau disebut dengan remainder. Jelas sampai sini? Ya, kita lanjutkan. Menyelesaikan polinomial dengan pembagian biasa. Ya, menyelesaikan polinomial pertama yaitu dengan pembagian biasa. Selesaikanlah bentuk berikut ini. 2x kuadrat min 11x min 21 dibagi oleh x minus 7. Yuk kita lihat cara menyelesaikannya. 2x kuadrat min 11x min 21 dibagi oleh x minus 7. Cara yang paling mudah adalah bagi suku yang di dalam dengan di luar satu per satu. Ulangi, bagi suku yang di dalam dengan suku yang di luar satu per satu. Yang pertama adalah 2x kuadrat dibagi x. Ya. Kita bagi suku di dalam satu per satu dengan suku yang di luar. Yang di dalamnya 2x kuadrat, yang di luar adalah x. Sehingga 2x kuadrat dibagi x sama dengan 2x. Sudah sampai sini? Lalu kita tuliskan 2x pada hasil bagi, pada bagian atas. Kemudian kita kalikan ke x min 7 masing-masing. Sehingga dihasilkan 2x kuadrat min 14x. Lalu kita kurangkan sehingga diperoleh 3x min 21. Terus bagaimana untuk selanjutnya? Kita ikuti langkah seperti di atas. Bagi suku yang di dalam dengan suku yang di luar satu per satu. Sekarang kita mempunyai suku di dalam 3x, sedangkan di luar adalah x. Kita dapatkan 3x dibagi x sama dengan 3. Lalu 3 ini kita tuliskan pada quotientnya atau hasil baginya. Selanjutnya kita kalikan kembali ke x minus 7. Sehingga diperoleh 3x minus 21. Lalu kita kurangkan, sisanya adalah 0. Informasi apa yang kita dapatkan? Jadi 2x kuadrat min 11x min 21 dibagi oleh x min 7 adalah 2x tambah 3.
Artinya hasil baginya adalah 2x plus 3, sisa atau remindernya adalah 0, dan pembaginya adalah x minus 7. Sudah sampai sini? Yuk kita lanjutkan. Contoh soal. Selesaikanlah bentuk berikut ini. X pangkat 3 ditambah 6x kuadrat tambah 3x min 10 dibagi oleh x min 1. Yuk kita selesaikan. Kita akan mengikuti langkah yang sebelumnya, metode pembagian biasa. Kita tuliskan di sini x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 3x min 10 dibagi oleh x min 1 ya. Sampai sini. Kita akan membagi suku dalam dengan suku luar satu persatu. Suku di dalamnya x pangkat 3, sedangkan suku di luar adalah x. Kita akan melakukan pembagian dulu. X pangkat 3 dibagi oleh x. Hasilnya adalah x kuadrat. Hasil ini kita tuliskan di sini. X kuadrat. Ini jelas? Lalu kita lakukan x kuadrat dikalikan ke x min 1. X kuadrat dikalikan ke x min 1 sehingga didapatkan x kuadrat kali x pangkat 3. X kuadrat kali min 1 adalah min x kuadrat. Lalu kita kurangkan ya. Lalu kita tuliskan hasil kurangnya. X pangkat 3 dikurang x pangkat 3 habis 6x kuadrat dikurang min x kuadrat. Coret-coretannya 6x kuadrat. Lalu dikurang. Lalu min x kuadrat. Min x kuadrat. Ini jelas? Jika kita peroleh 7x kuadrat. Terus sini. Kita tuliskan di sini berapa? 7x kuadrat. Lalu kita turunkan 3x. Setelah sini ditambah 3x. Kita turunkan juga min 10. Ya. Min 10. Sekarang kita perhatikan suku yang di dalam sekarang 7x kuadrat. Suku yang di luar adalah x. Kita akan membagi dulu supaya mendapatkan hasil baginya. 7x kuadrat dibagi x. Kita menghasilkan 7x. 7x kita akan tuliskan di hasil baginya 7x. Seperti biasa, kita akan kalikan kembali 7x ke x min 1. 7x kali x, 7x kuadrat.
7x kali min 1 minus 7x. Lalu kita kurangkan. Tujuh x kuadrat dikurang 7x kuadrat habis, betul ya? Lalu 3x, ini coret-coretannya 3x dikurang min 7x, min 7x. Kita peroleh 10x. Kita tuliskan di sini 10x. Lalu min 10-nya turun ya, min 10. Kemudian yang kita lakukan adalah membagi suku dalam dengan suku luar kembali. Suku dalamnya 10x, suku luarnya x. Kita akan tuliskan di sini. (10x) dibagi suku luar x. Dapatnya adalah 10. 10 ini kita tuliskan di hasil bagi. Seperti biasa kita kalikan kembali ke si pembagi. Sehingga kita dapatkan 10x kali x. 10x 10 dikali min 1 ya, 10 dikali min 1 kita dapatkan min 10. Lalu kita kurangkan. Kita dapatkan sisanya 0. Mudah bukan cara melakukan pembagian dengan cara biasa? Lalu informasi apa yang kita dapatkan? Hasil baginya atau quotientnya, hasil baginya adalah berarti yang ini, x kuadrat ditambah 7x ditambah 10. Sisa pembagian atau remaindernya adalah yang ini 0. Lalu pembaginya adalah atau divisionnya berarti yang x min 1. Jelas sampai sini? Bagaimana membagi polinomial dengan cara pembagian biasa? Jelas ya? Oke, kalau jelas, kita akan lanjutkan soal berikutnya. Menyelesaikan polinomial cara kedua dengan menggunakan cara Horner. Apa sih yang harus diingat menyelesaikan polinomial dengan cara Horner? Yang pertama, pastikan polinomialnya sudah tersusun secara berurut menurut pangkat menurun. Ya, kita harus menyusunnya dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Yang kedua, jika ada pangkat yang hilang, maka wajib dituliskan 0 dan diikuti pangkatnya. Ingat ya, pastikan disusun menurut pangkat menurun. Jadi jika ada yang hilang, dituliskan 0 dan diikuti pangkat yang hilang tersebut. Yang ketiga, pembagi wajib diubah dalam pangkat linear dan wajib sama dengan 0, sehingga diperoleh pembaginya dalam konstanta. Jelas sampai sini? Tekniknya adalah hanya tuliskan koefisien dan konstantanya. Yuk kita lihat contoh. Selesaikanlah bentuk berikut ini. 2x kuadrat min 11x min 21 dibagi oleh x min 7.
Ya, ini dia teknik Hornernya. Agak terbalik ya dengan cara pembagian biasa. Kalau pada pembagian biasa dikurang, kalau dia ditambah, ya. Tuh, ada sedikit perbedaannya. Ya, saya ulangi, kalau pada pembagian biasa dikurang, kalau dia ditambah. Jelas ya seperti ini? Jangan salah ya. Yuk lanjut. Koefisien dan konstanta dari polinomial yang akan dibagi adalah 2, min 11, dan min 21. Tahu dari mana? Ini dia. 2, min 11, dan min 21. Dan yang harus diingat adalah pastikan pangkatnya sudah berurutan dan menurun. Perhatikan, kalau kita lihat polinomial ini, pangkatnya sudah berurutan. Pangkat 2, pangkat 1, dan tanpa pangkat. Betul? Dan sudah berurutan 2, 1, dan tanpa pangkat, atau 2, 1, pangkat 0. Setelah polinomial ini sudah berurutan, hanya kita ambil koefisien dan konstantanya saja. Jelas sampai sini? Makanya di sini tertulis 2, min 11, dan min 21. Jelas sampai sini ya? Yuk kita lanjutkan. Pembaginya adalah X min 7. Pembaginya adalah X min 7. Dan harus sama dengan 0 sehingga kita dapatkan konstanta X sama dengan 7. Jelas sampai sini? Kita lanjutkan. Ya, kita tuliskan 7 ya sebagai pembagi. Perhatikan, kita tuliskan 7 sebagai pembagi. Perhatikan ya. Yang ini. Karena di sini adalah X sama dengan 7. Jelas sampai sini? Yuk kita lanjutkan. Ini dia teknik Horner. Yang pertama, koefisien 2 kita langsung turunkan. Kita hanya turunkan saja. Kita tulis 2. Tanpa diapa-apain. Lalu kita lakukan perkalian. Sehingga 2 kali 7 sama dengan 14. Lalu min 11 ditambah 14. Min 11 ditambah 14. Jelas sampai sini? Sehingga dihasilkan min 11 tambah 14 adalah 3. Kemudian dengan teknik yang serupa, yang sama, kita kalikan 3 ke 7. 3 kali 7 adalah 21. Kita tuliskan. Lalu kita jumlahkan min 21 tambah 21. Hasilnya 0. Informasi apa yang kita dapatkan? Yang pertama, hasil baginya pada cara Horner mendapatkan koefisien 2 dan 3. Sehingga hasil baginya adalah 2X tambah 3. Bagaimana kita dapat mengetahui ini 2X tambah 3? Perhatikan caranya. Kita melakukan urutan pangkat dari yang terendah yaitu X pangkat 0, lalu di sini X pangkat 1. Ingat, X pangkat 0 adalah 1, sehingga 3 kali 1 adalah 3.
Lalu kita jumlahkan. Maka kita mendapatkan hasilnya. Hasil baginya adalah 2X tambah 3. Jelas sampai sini? Informasi apa lagi yang kita dapatkan? Hasil sisa atau sisa pembagian atau disebut dengan remaindernya. Sisa hasil baginya adalah 0. Jadi pembagi atau divisornya adalah X-7, hasil bagi atau quotientnya adalah 2X tambah 3, dan sisa pembagian atau remainder adalah 0. Jelas sampai sini? Yuk kita lihat contoh yang lainnya. Contoh soal yang pertama. Selesaikanlah bentuk berikut ini. 3X pangkat 3 dikurang 7 dibagi oleh X min 3. Ya, ini data Horner. 3X pangkat 3 min 7 harus menjadi 3X pangkat 3 ditambah 0X kuadrat ditambah 0X minus 7. Kenapa bisa begitu? Ingat, aturan Horner bahwa pangkat harus berurutan dari pangkat tertinggi sampai terendah. Pangkat tertingginya adalah 3. Tetapi pangkat 2, pangkat 1 tidak punya. Ya, sehingga kita harus susun suku banyak ini menurut urutan pangkat yang menurun. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Lihat ya. Jika tidak mempunyai koefisien, maka kita tuliskan 0. Kenapa menuliskan 0? Kita bisa menyusun suatu bentuk polinomial dengan pangkat yang menurun berurutan, tetapi harus dikali 0 supaya tidak mengubah nilai, hanya memodifikasi saja. Belakang sini. Yuk kita lanjutkan. Sekarang kita ambil koefisien dan konstantanya, yaitu 3, 0, 0, minus 7. 3, 0, 0, dan 7. Dari mana? Dari sini. 3, 0, 0, dan minus 7. Plus lalu kita tuliskan 3, 0, 0, 7 di Hornernya. Tulisan sini ya. Dan kita sudah tuliskan koefisien dan konstantanya di pembagian Hornernya. Ini dia. Lihat ya. Yuk kita lanjutkan. Pembagi adalah X min 3 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 3. Lalu kita tuliskan pembaginya X sama dengan 3. Nah, jelas ya? Kita lanjutkan. Sekarang kita melakukan teknik Horner. Seperti biasa, langkah pertama kita turunkan 3 apa adanya. Lalu 3 ini dikali ke si pembagi, dapatnya 9. Lalu kita jumlahkan 0 tambah 9, dapatnya 9. Lalu 9 dikali lagi ke 3, dapatnya 27. Lalu kita jumlahkan 0 tambah 27, hasilnya 27. Lalu 27 kita kalikan lagi ke 3, dapatnya 81. Lalu kita jumlahkan, sehingga kita dapatkan 74.
Nah, sampai sini. Bagaimana dengan hasil baginya? Hasil baginya adalah 3x kuadrat tambah 9x tambah 27. Bagaimana kita tahu pangkat ini? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Pada hasil bagi 3, 9, dan 27 ini, kita urutkan variabel-variabelnya dari pangkat 0. Pangkat 0, x pangkat 1, x pangkat 2. Sehingga kita dapatkan 3x kuadrat ditambah 9x, sedangkan x pangkat 0 adalah 1. 27 kali 1 adalah 27. Jelas? Makanya kita temukan ini. Jelas sampai sini? Yuk kita lanjutkan. Bagaimana dengan 74? 74 disebut dengan remainder atau sisa hasil bagi, atau disebut dengan sisa pembagian. Sehingga sisa pembagiannya adalah 74. Pembagi atau divisornya adalah x-3. Hasil bagi atau quotientnya adalah 3x kuadrat tambah 9x tambah 27. Dan sisa pembagian atau remaindernya adalah 74. Jelas sampai sini? Yuk kita lanjutkan. Kita perhatikan contoh yang kedua. Selesaikanlah bentuk berikut ini. 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 min 12x kuadrat tambah 9x tambah 3 dibagi oleh 2x kuadrat tambah 5x min 3. Yuk kita jawab. Ini dia bentuk Hornernya. 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 min 12x kuadrat tambah 9x tambah 3. Perhatikan, polinomial ini atau suku banyak ini sudah berurutan. Bagaimana kita tahu? Ini dia. Pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, ya, dan tanpa pangkat. Sudah berurutan. Ingat, pangkat 1 bisa ditulis ya. Jelas? Sudah berurutan? Sudah memenuhi syarat. Ambil koefisien dan konstantanya. 2, 3, 12, 9, dan 3. Lalu kita tuliskan di ordernya. 2, 3, 12, 9, dan 3. Sampai sini. Pembaginya adalah 2x kuadrat tambah 5x min 3. Pembaginya adalah 2x kuadrat tambah 5x min 3. Sampai sini. Ingat, pembagi harus linear, sehingga kita bisa faktorkan. X tambah 3 dikali 2x min 1 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan pembagi pertama adalah X sama dengan min 3, dan pembagi kedua adalah X sama dengan setengah. Karena pembaginya ada 2, maka Horner dilakukan juga 2 kali. Sampai sini. Karena pembaginya ada 2, maka Horner juga dilakukan 2 kali. Yuk kita selesaikan bersama. Yang pertama, pembaginya adalah X sama dengan min 3. Yuk kita lakukan Horner. 2 kita turunkan, lalu 2 dikali ke min 3.
kita dapatkan min 6. Kita jumlahkan, dapatnya minus 3. Kita kali lagi ke min 3. Min 3 kali min 3, dapatnya 9. Kita jumlahkan, dapatnya minus 3. Lalu min 3 ini kita kali lagi ke min 3, dapatnya 9. Kita jumlahkan, 18. Lalu 18 kita kalikan lagi ke min 3, dapatnya min 54. Sisanya adalah min 51 atau jumlahnya adalah min 51. Informasi apa yang kita dapatkan? Min 51 adalah sisa pembagian. Kita sebut sebagai sisa pertama. Ingat seperti yang saya sebutkan, karena pembaginya adalah X sama dengan min 3 dan X sama dengan setengah, maka hornernya dilakukan 2 kali. Yuk kita lanjutkan horner yang kedua sebagai kelanjutannya. Pembaginya adalah setengah. Kita lanjutkan yang kedua. Yuk kita lanjutkan seperti biasa. 2 kita turunkan, lalu kita kali, dapatnya 1. Lalu kita jumlahkan, dapatnya minus 2. Sampai sini. Betul? Kita lanjutkan lagi. Min 2 dikali setengah, dapatnya min 1. Lalu kita jumlahkan, min 3 tambah min 1. Hasilnya adalah min 4. Lalu kita kali lagi, min 4 kali setengah, dapatnya minus 2. Betul? Lalu kita jumlahkan, 18 tambah minus 2. Hasilnya adalah 16. Informasi apa yang kita dapatkan? 16 kita sebut sebagai sisa kedua. Terus sampai sini. Bagaimana dengan hasil baginya? Kita lihat nanti. Yang pertama kita lihat dulu sisanya. Ingat, horner dilakukan 2 kali karena pembaginya terdiri dari 2, yaitu X sama dengan min 3 dan X sama dengan setengah. Sehingga sisa totalnya atau Sx sama dengan faktor pertama dikali sisa kedua ditambah sisa pertama. Rumusnya ya. Sehingga hasil sisanya adalah X tambah 3 sebagai faktor pertama. Ini adalah faktor pertama. Betul? Dikali sisa kedua yaitu 16. Betul? Yang mana itu? Yang ini. Betul? Lalu ditambah sisa pertama. Yang mana itu? Yang ini. Nah, sampai sini. Sehingga Sx-nya, sisa totalnya adalah 16X minus 3. Bagaimana dengan hasil baginya? Ya, kita kembali lagi. Perhatikan. Ini adalah hasil bagi yang terakhir. Dengan koefisien 2, min 2, dan min 4. Hasil bagi Qx-nya adalah 2x kuadrat min 2x min 4. Lihat ya. Kita ulangi lagi. Dari mana dapatnya itu? Ini adalah koefisien-koefisiennya. Kita tuliskan di sampingnya variabelnya secara berurut. X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2. Sehingga 2x kuadrat minus 2x. Sedangkan X pangkat 0 adalah 1. Sehingga min 4 kali 1 adalah min 4. Terus sampai sini. Karena pembagi mempunyai koefisien pangkat tertinggi A sama dengan 2,
maka QX wajib dibagi 2. Perhatikan pembaginya. Pembaginya adalah 2x kuadrat tambah 5x minus 3. Pangkat tertingginya adalah 2. Ini dia. Lihat sampai sini. Jelas? Ulangi. Pembaginya adalah 2x kuadrat tambah 5x min 3. Pangkat tertingginya A sama dengan 2. Karena pembagi mempunyai koefisien pangkat tertinggi A sama dengan 2, maka QX wajib dibagi 2. Perhatikan ini ya. Oke. Jelas? Sehingga perhatikan, karena A sama dengan 2, hasil bagi sementara juga wajib dibagi 2. Sehingga 2x kuadrat min 2x min 4 wajib dibagi 2. Sehingga kita peroleh x kuadrat min x minus 2. Nah, hasil bagi finalnya adalah x kuadrat min x minus 2. Jelas sampai sini? Oke, itu dia polinomial bagian pertama. Nanti silakan tonton video saya di YouTube pada polinomial bagian kedua dan ketiga. Selamat belajar.